Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa surga, ini doa kami Tuhan. Engkau yang menguduskan melayakan kami bekerja bagimu senantiasa seumur hidup kami selamanya menghadap Engkau sebagai pelayan-pelayan setiamu. Tuhan Yesus berkati segala sesuatu yang kami kerjakan membawa manfaat, dampak, kemajuan dalam segala kehidupan kami dan jemaat-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan dalam 1 Petrus 4. Di ayat 12 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bapak Ibu, kita belajar percaya bahwa Tuhan menunjukkan teladan. Tuhan hidup di dunia 2000 tahun lalu, selama sekitar 33 tahun, itu dengan penuh semangat perutusan. Diutus Bapa untuk bekerja bagi Bapa. Bukan kehendak dia katanya. Kalau bisa kehendaknya adalah supaya cawan berlalu. Namun kehendaknya Bapa. Maka Tuhan Yesus kerjakan kehendak Allah. Dengan segala penderitaan, dengan segala siksaan, dengan segala kebebanan. Kita bekerja bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menawarkan bahwa pikul lakuk yang ada padanya. Sehingga kita harus percaya bahwa yang Tuhan arahkan ke kita ini beneran ada. Ya, coba kita lihat Matius 11-nya. Kita lihat ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, pelajaran dari kuk bersama Tuhan Yesus artinya seperti kerbau yang dipasangkan ya bersama-sama. Jadi satu harus sama ukurannya kira-kira sehingga bekerja bersama, membajak bersama. Tuhan Yesus ngajak itu, tapi Tuhan yang sudah selesaikan semua di kayu salibnya. Sehingga kita percaya kuasa, karunia, keberhasilan dikasih, tapi juga kesempatan untuk melayani bekerja, membajak bersama Tuhan Yesus sama. Tuhan kasih kesempatan. Dan Tuhan bilang, udah tenang aja, kuk yang kupasang itu enak kok. Dan bebanku pun ringan. Artinya dia yang sudah menyelesaikan. Dia yang sudah terima gak enaknya. Dia yang sudah terima berat sekalinya. Tapi kita harus sama-sama iya. Dan dia bilang, tetap harus belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sehingga Bapak Ibu, kita harus percaya apa yang tertera tadi di dalam 1 Petrus 4. Ya, kita merasakan beban di bumi. Tapi Tuhan mau kita percaya, pandang karya sorgawi Tuhan yang sudah selesai sempurna. Dia perkatakan di kayu salibnya sudah selesai. Maka kita terima kuasa ini. Bahkan adalah merayakan Tuhan Yesus yang wafat, Tuhan Yesus yang sudah selesai, maka kita bergembira, bersukacita, kita lebih daripada orang-orang yang menang, bukan karena Tuhan Yesus saja yang menang, tapi kita ikut menang, kita bersama-sama, satu kuk bersama dengan dia, ya kita terpasang bersama-sama Tuhan Yesus, ikut bersama Tuhan Yesus sehingga kita berhasil. Demikian kemurahan Tuhan pada kita, mari kita percaya, kita melawan kita adalah
harapan-harapan, keinginan-keinginan duniawi kita yang maunya enak di bumi. Itu juga lawan kita. Namun Tuhan mau kita bekerja di bumi, menghasilkan di bumi, berguna, bermanfaat bagi Bapa yang mengutus kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua hamba-hamba Allah. Kuatkan hati kita bersama-sama Tuhan Yesus. Bukan bersama-sama kita, tapi bersama-sama Tuhan Yesus. Kita bekerja, kita menghasilkan, dan kita percaya apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, untuk bukan kita kepentingan nama kita, tapi kepentingan nama Yesus, Tuhan balas 100-an kali lipat pada waktunya, dan hidup kekal bagi kita yang percaya hidup versi Allah, hidup kekal versi Allah kita sebagai anak Bapa yang bangkit di zaman mulia selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat-Nya ajaib. Amin. Kuduslah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita dengan karya salib-Nya. Marilah kita yang menerimanya beri puji dan kemuliaan bagi Anak Domba.